rumahnya Sai Halilintar, mari kita hitung ya, itu beli atau sewa. Dan kalau beli, berapa penghasilan yang dibutuhkan dari Sai Halilintar ini? Anggap aja misalkan dia beli menggunakan cara KPR ya. Nah, kalau iklannya kan 110 miliar harga rumahnya, anggap aja lakunya 100 M. Berarti dia harus DP 10%, 10 M, sisanya 90 miliar itu dicicil. Dengan bunga 5%, bunga KPR sekarang, anggap aja dicicil selama 10 tahun ya. Berarti cicilannya itu 950 juta sekian ya. Nah, bank biasanya mensyaratkan kan sepertiganya ya, income sepertiganya buat nyicil. Tapi kalau sudah segede ini nggak perlu sepertiga ya kan, nggak perlu sebanyak itu ya. Anggap aja berarti Sai Halilintar ini harus punya penghasilan per bulannya itu di atas 1 miliar, anggap aja 1,1 M deh ya. 950 jutanya buat nyicil, 150 jutanya buat hidup ya. Jadi penghasilannya Sai Halilintar nih kalau dia KPR bank itu bisa 1 miliar lebih per bulan ya. Tapi kalau dia anggaplah dia masih muda, umurnya masih 22 tahun. Kalau dia nyicilnya 25 tahun, langsung per bulannya turun drastis, cuma 526 jutaan. Nah, berarti anggap aja tambah 150, income-nya per bulan harus 700 jutaan sebulan. Luar biasa untuk anak muda usia 22 tahun bisa punya income sefantastis itu ya. Atau lebih masuk akal mungkin dia sewa rumahnya ya. Karena Sai Halilintar tidak pernah mengatakan bahwa dia membeli rumah itu, tetapi akhirnya punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri itu bisa juga beli, bisa juga sewa ya. Nah, yang menarik adalah berapa income yang didapat oleh agen propertinya. Kalau seandainya Sai Halilintar ini pembeli, kalau 100 miliar komisinya 2%, berarti sudah 2 miliar itu income-nya. Berarti 150 juta per bulan dari satu transaksi properti. Tapi kalau sewa, saya yakin kalau sewa nilainya pasti bukan cuma 1-2%, karena pemiliknya kan nggak ada niat untuk sewa, iklannya kan jual. Berarti kemungkinan bisa-bisa 3-4% dari harga jualnya. Berarti kalau sewa perkiraan saya nilainya bisa 3-4 miliar. Nah, komisi agent properti yang bisa 5%. Ya, berarti bisa kalau 4 miliar bisa 200 juta komisinya. Nah, apapun itu mau beli atau sewa, Sai Halilintar itu tetap hebat. Karena apa? Karena penghasilannya kalaupun sewa itu luar biasa. Setahun kalau 4 miliar dia sewa, berarti sebulan dia berani spend 300 jutaan loh. Kalau teman-teman bilang, wah sewa, berani nggak kamu sewa demi supaya kontenmu viral? Ini dia punya perhitungan yang cukup matang dan termasuk jiwa bisnisnya, jiwa entrepreneurnya jalan ya, karena dia menggunakan modal, entah itu beli, entah itu sewa, tetapi modalnya cukup besar.